Kita lanjutkan pembahasan tentang capital budgeting ya. Tadi sebelumnya kita sudah bahas NPV, kemudian internal rate of return dan juga project kalau mutually exclusive ya. Nah, ini kita akan membahas kriteria atau metode investasi yang lainnya yang ada dalam capital budgeting ya. Oke. Ini sistematikanya. Nah, oke. Kita masuk yang kriteria pertama adalah payback period. Ya, payback period. Apa sih payback period? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal? Berapa lama? Misalnya nih ada orang kaya mau buat kos-kosan di Depok, ya, dengan asumsi perkuliahan sudah mulai kelas fisik lagi. Dia mau buat kos-kosan, pengeluarannya apa aja? Investasi awalnya apa aja buat kos-kosan? Apa kira-kira? Beli tanah, ya kan? Terus bangun, ya, bahan bangunan, kemudian tukangnya, segala macam, ya. Oke. Nah, terus dia ngeluarin investasi awal nih, let's say dia ngeluarin 10 miliar gitu ya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan agar investasi awal 10 miliar itu dapat kembali? Nah, itulah esensi dari payback period. Semakin lama sebuah proyek itu kembali investasi awalnya, maka semakin beresiko sebuah proyek. Kenapa? Uang kas yang diterima jauh di masa depan itu resiko diterimanya itu juga tinggi gitu ya, penuh ketidakpastian. Nah, kemudian sebuah proyek diterima kalau payback period dari proyeknya itu lebih rendah daripada batasan yang dibuat oleh si perusahaan atau investor. Tadi buat kos-kosan, nah payback period-nya maunya 8 tahun. Kalau ternyata dihitung-hitung payback period-nya ternyata 6 tahun, maka kontrakannya dibuat. Tapi kalau payback-nya 12 tahun, kontrakannya tidak dibuat. Oke. Nah, contoh payback-nya 10 tahun. Kemudian batas periode pengembalian yang diinginkan 8 tahun. Nah, diterima nggak nih proyek ini? Diterima nggak proyek ini? Dengan payback period? Guys? Diterima ya, Pak? Diterima. Ya, masa diterima sih? Project payback-nya 10 tahun, batas periode pengembalian modal yang diharapkan. Oh, enggak, Pak. Nah, nggak diterima kan, karena payback period-nya di atas batas pengembalian modalnya. Oke. Ya. Proyeknya ditolak. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, contoh return tahunan 12,5%, berarti batas periode payback-nya 1/12,5%, 8 tahun. Oke lah, kita lewatin dulu. Nah, semakin resiko sebuah proyek, semakin tinggi tingkat return-nya, semakin pendek batas periode payback-nya. Ini jelas lah. Kalau investasinya beresiko, mau segera balik modal ya secepatnya. Keunggulannya mudah dipahami dan dihitung. Oke. Menyesuaikan ketidakpastian dari arus kas periode akhir, dalam artian kalau ada proyek yang payback-nya jauh di depan, itu berarti kebanyakan arus kas tingginya di tahun-tahun yang jauh dari pengeluaran awal. Nah, semakin jauh penerimaan kas dari tahun awal, semakin tinggi resiko untuk diterimanya arus kas tersebut. Ya. Nah, cenderung bias di sini dia lebih menerima proyek-proyek yang payback-nya jangka pendek, tapi secara uang sebetulnya itu nilainya lebih rendah daripada proyek-proyek yang payback-nya panjang, tapi memang uangnya secara kumulatif, uang masuknya juga panjang gitu ya. Nah,
Kelemahannya satu, tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Jadi kalau tadi NPV, Anda lihat tadi pakai NPV, arus kasnya, cash flow masuk tahun N ini selalu di present value kan dengan 1 plus discount rate ya kan, pangkat N. Nah, di present value kan. Kalau payback period, dia tidak mempresent value kan uang yang diterima 100 yang diterima tahun kedua, 100 yang diterima tahun ketiga, 100 yang diterima tahun ke-10 itu dianggap sama. Nah, itu kelemahannya karena ada nilai waktu atau time value of money. Ya. Kemudian dia mengabaikan arus kas setelah periode payback. Jadi kalau payback yang sudah tercapai, arus kas setelah periode payback tidak diperhitungkan. Ya. Oke. Contoh hitung periode payback dari sebuah proyek dengan nilai investasi 100 juta jika setiap tahun berikutnya memberikan arus kas bersih 11 juta. Sama ya 11 juta. Nah, ini mudahnya ya tinggal 100 juta dibagi 11 juta. Dia akan payback selama 9,09 tahun. Dia akan kembali investasi awalnya 100 juta akan kembali setelah 9,09 tahun. 0,9 kali 12 berarti berapa? 0,78 ya. Berarti 9 tahun 24 hari. Nah, oke, 9 tahun 1 bulan. Oke. Nah, ya. Apakah ini diterima proyek ini atau tidak? Diterima nggak proyek ini? Halo, diterima nggak proyek ini? Halo, guys. Proyeknya diterima nggak? Guys? Halo. Enggak, Pak. Oh, kenapa enggak? Kenapa enggak, Aili? Karena periode periodenya lebih banyak kan itu. Enggak. Jawabannya tidak dapat ditentukan dia diterima atau tidak karena tidak ada berapa batasan sebuah proyek payback harus paybacknya. Kan nggak ada di sini. Iya kan? Cuman ada dia akan kembali investasi awalnya 9,09 tahun. Cuma berapa lama harusnya kembali tidak ada. Maka ini tidak dapat ditentukan kecuali dibilang jika payback batasan waktu paling lamanya ini 5 tahun, maka proyek ini tidak diterima karena dia payback-nya di atas batasan ini. Tapi kalau batasannya itu 15 tahun, maka proyeknya akan diterima karena proyeknya payback-nya 9 tahun. Ya. Jadi dikaitkan dengan berapa sih target yang diberikan oleh manajemen atau sebuah proyek untuk payback-nya. Oke? Ya. Pakai Microsoft Excel, nah ini pakai Microsoft Excel kalau nilainya sama setiap tahun arus kasnya ya. Ya, akan berbeda kalau arus kasnya nggak sama setiap tahun. Tahun pertama 10 juta, tahun kedua 15 juta, tahun ketiga 20 juta, nggak bisa pakai Excel. Ya, harus cari manual. Oke. Ini pakai Excel, Anda lihat ini ada rate-nya, PMT-nya, PV-nya, maka dapat N-nya ya, itu 9 tahun. Oke. Nah, payback tadi kelemahannya adalah tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, discounted payback ini mencoba untuk menutupi kelemahan payback period di mana arus kas yang diterima itu di present value-kan. Nah, ini dia. Ya.
Jadi lamanya waktu yang diperlukan, tapi arus kasnya di present value kan. Ini kata kunci discounted payback. Memerlukan tingkat diskonto. Jika discounted payback-nya lebih cepat daripada batas periode yang dia inginkan oleh perusahaan, maka proyeknya diterima. Oke, jadi sama kayak payback period, bedanya hanya di discounted payback period, arus kasnya itu di masa depan di present value kan atau dihitung nilai sekarang. Nah, contoh, sebuah proyek dengan investasi awal 500 juta menghasilkan 100 juta arus kas bersih selama 10 tahun. Maka berapa discounted payback-nya? Periode payback-nya 5 tahun. Dari mana 5 tahun? Payback period-nya 5 tahun dari mana? Coba, dari mana nih? Ini belum yang discounted ya, baru yang payback biasa. 5 tahun dari mana ini, guys? 500 dibagi 100 juta. Ya, 500 juta dibagi arus kas setiap tahunnya 100 juta. Maka dia 5 tahun. Diterima atau tidak tergantung berapa batasan maksimal payback-nya yang diharapkan. Oke. Nah, ini. Discounted payback-nya 8,1. 8 tahun 1 bulan tingkat diskon per tahun. Dari mana nih? Berarti gampangnya ya ini yang perlu di 100. Jadi gini nih ya. Coba betul nggak kita tes ya. Oh, dia pakai log ya. Coba kita pakai Excel ya. Jadi kan gampangnya ini periode ya 1 sampai berapa tadi? 10 ya? Sampai 10 ya? Iya, Pak. Oke, 10. Nah, ini kemudian arus kasnya. Maaf, kayaknya belum ke share screen deh, Pak. Sorry. Oke, ya, sip. Udah ya? Kelihatan ya? Udah, Pak. Oke, nah ini kan gini. Terus dia terimanya berapa? 100 juta ya tiap tahun ya? Iya kan? Iya, Pak. Nah, 10 ini sampai 10 tahun. oke, 10 tahun. Kita PV-kan dulu sebetulnya dengan diskon rate-nya berapa? Tadi diskon rate-nya 12% ya. Oke. Iya. Jadi kita cari PV-nya dulu kan. Jadi ini 100 dibagi 1 plus 12% pangkat 1 ya. Nah, oke. Berarti yang ini 100 dibagi 1 plus 12% pangkat 2. Gitu kan? Sampai 10 ya. Cuma untuk mempersingkat waktu, ini F2-nya kita buat F4. Kasih dolar. Nah, kita tarik ke bawah. Iya. Nah, ini. Nah, sekarang gampangnya ini saya buat lagi. Ini periode 0 yang investasi awal minus berapa? 500 ya. Jadi tahun pertama sudah kembali 89, masih ada 410. Nah, tarik ke sini. Gampangnya gini. Nah, dia baru lihat nih. Lihat antara tahun 8 sama tahun 9. Tahun 8 berapa? Jadi kan gampangnya gini ya. Hitungnya gini gampangnya. Ya. Ini dia investasi 500. Tahun pertama uang kas masuk berapa? Arus kas masuk berapa tahun pertama? Coba lihat. 100 kan?
100. Ya. Tapi 100 ini Iya. kita present value kan jadi 89. Jadi gampangnya 500 masuk 89. Nah, gitu ya. Terus tahun kedua masuk lagi present value 79. Jadi masih belum kembali 330. Anda terus lakukan sampai hasilnya ini antara negatif positif. Lihat di tahun 8 ke 9. Tahun 8 dia minus. Berapa? Minus berapa? 3,24 ya. Oke. Tahun ke 9 berapa? Positif berapa? Ya. 32. Nah, 32. 32. 32. Jadi gampangnya project ini akan payback setelah tahun 8 karena minus, tinggal minusnya terakhir. Tapi sebelum tahun 9 berakhir. Karena tahun 9 udah positif. Jadi di atas tahun 8 tapi sebelum tahun ke-9. Jadi base-nya adalah tahun ke-8. Kemudian penambahannya adalah gampangnya itu ngelihatnya masih berapa yang belum balik? Minus 3 ini kita bagi dengan arus kas masuk yang di tahun ke-9. 36. Nah, untuk menghilangkan negatifnya hanya kita minusin. Nah, tuh. Jadi ini kita jumlahkan. 8,09. Sama dengan tadi perhitungannya 8,1. Lo kalau ngitung manualnya seperti ini. Ya. Nah ini nggak bisa Anda main bagi. Kalau tadi kan yang payback period, yang ini kan discounted ya. Kalau yang payback tadi berapa? Tinggal 500 bagi berapa? 100 ya. Berapa? 5 tahun kan? Nah itu Ya. itu karena arus kas masuknya tuh sama setiap tahun 100, 100, 100, 100. Sedangkan ini arus kas masuknya oke sama, tapi dia di discounted. 100 yang diterima tahun ke-10 nilainya tidak sama dengan 100 yang diterima tahun pertama. Nah, present value-nya. Ya, seperti ini. Oke? Ntar saya bagikan. Saya stop share dulu ya. Kita kembali ke tadi. Nah, ini dia 8,1. Sama ya, hampir sama ya. Oke. Udah kelihatan lagi 4 poinnya? Oke ya. Nah, jika batas payback dan discounted sama, proyek diterima berdasarkan payback aja, tapi ditolak dengan kriteria periode discounted payback. Nah, ini dia. Nah, jadi discounted payback sebetulnya hanya menutupi kelemahan dari payback period yang tidak di present value-kan. Tapi kalau sudah diterima discounted, pasti payback period pasti diterima. Payback period pasti selalu lebih kecil nilainya dibandingkan dengan discounted, karena discounted arus kasnya di present value kan, gitu ya. Oke. Hitung periode discounted payback dari sebuah proyek yang memerlukan investasi 200 juta, menghasilkan kas bersih 30 juta setiap tahun selama 15 tahun, tingkat imbal hasil yang diharapkan 12%. Nah, ini Anda kalau secara manual ini nih, pakai log. Log 1 minus ini 200 juta initial outlay, kemudian 0,12 discounted-nya, cash flow-nya 30 juta. Ya, berarti dapat 14,2 tahun. Ini secara manual. Ya. Oke. Excel. Nah, ini Anda pakai ini ya. PMT 30 juta, PV-nya minus 200 juta, nah, rate-nya 12. Nah, Anda cari NPER-nya 14. Nah, bisa pakai NPER ternyata ya. Atau tadi pakai cara yang manual, terserah. Jadi saya jelaskan pakai manualnya agar Anda mengetahui proses menghitungnya sebetulnya seperti apa. Atau Anda pakai Excel ini ya, bisa. Oke? Nah, yang berikutnya adalah profitability index, PI. Ya. Nah, kalau tadi NPV rumusnya apa coba? NPV dapat dari apa tadi?
Coba NPV apa tadi? PV dari apa? Dari arus kas, Kas ya dikurangi dengan apa? investasi awal. Atau initial outlay ya. Kalau PI ini hampir sama kayak NPV, tapi dia profitability index itu adalah dia bukan dikurangi tapi dibagi. PV, nah ini dibagi initial outlay. Nah ya, terus tadi kalau NPV dia akan diterima kalau NPV-nya lebih besar daripada 0. Nah kalau PI gimana nih kita lihat. Nah ini rumusnya ya sama. Oke. Nah, jadi kalau PI-nya atau indeks profitabilitasnya di atas 1, proyek diterima. Tapi kalau di bawah 1, proyek ditolak. Hati-hati ya, ini agak beda dengan PV. Meskipun yang digunakan itu angkanya sama. Cuma kalau NPV tadi, present value arus kas dikurangi initial outlay investasi awal. Kalau profitability index atau indeks profitabilitas ini, present value arus kas dibagi initial outlay. Makanya kalau PI-nya 0,6, proyeknya diterima atau ditolak? Coba. Sekarang saya tanya, kalau NPV-nya 0,6, proyeknya tolak atau terima? Tolak atau terima? Hah? Ditolak. Terima. NPV kan yang penting positif. Oh, Ya. Nah, iya, tapi iya. kalau PI-nya itu 0,6, ini tolak karena batasannya berapa? Di atas 1. Gitu. Ya. Jadi hati-hati. Nah, keunggulannya bisa mengkaitkan antara present value dengan modalnya. Nah, misalnya NPV sebesar 5 miliar yang dihasilkan dari investasi 100 miliar kalah menarik dari NPV 500 juta yang diperoleh dari 2 miliar. NPV-nya lebih gede nih 5 miliar. Tapi dia 100 miliar modalnya. Yang satu 500 juta, tapi 2M. Jadi yang proyek satu ini PI-nya kalau kita lihat ya, PI yang 5M sama investasi awalnya 100M, PI-nya itu adalah 5M bagi Oke, ada terlihat lagi? Sudah, Pak. Ya, yang pertama ini 5/100. Jadi berapa nih? 5/100. Misalnya ya, 0,05. Yang ini PI yang kedua, ini berarti 500 bagi 2 miliar. Berapa nih? 1/4, 0,25. Secara NPV, yang ini yang 5 miliar lebih gede. Tapi kalau kita masukin profitability index, ini yang lebih oke. Karena dia membutuhkan modal lebih sedikit. Itu misalnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Sebuah proyek pembukaan kafe baru membutuhkan investasi awal 400 juta, arus kas bersih 500 juta per bulan. Investor return-nya 12% atau 1% per bulan. Tentukan apakah proyeknya diterima dengan menggunakan kriteria indeks profitabilitas. Nah, K-nya 0,01 ya. Ini 5 juta per bulan selamanya, perpetuitas ya untuk memudahkan. 5 juta sorry bagi 0,01 K-nya dibagi 400 juta sorry dapat 1,25, maka proyek diterima karena profitability indeksnya di atas 1. Oke. Ya. Nah, tadi ada internal rate of return, sekarang ada modified internal rate of return. Ini mengatasi IRR yang polanya tadi arus kasnya tidak konvensional. Oke, kita lihat nih. Ini ada project nih tahun pertama.
Tadi sekali lagi, yang konvensional itu adalah tahun nolnya minus, tahun-tahun berikutnya positif, gitu ya. Ini justru tahun nolnya minus, tahun 2-nya minus, tahun 1-nya positif nih. Nah, ini yang tidak konvensional ini menghasilkan 2 IRR tadi ya, sudah dijelaskan di yang tadi pagi ya. Oke. Nah, ini pakai modified IRR. Nah, tadi ya ada 25 dan 33% IRR-nya. Nah, dihitung modified internal rate of return. Ada metode diskonto, reinvestasi, dan metode gabungan. Metode diskonto mendiskontokan semua arus kas negatif ke periode awal, sehingga tidak ada lagi arus kas negatif di periode berikutnya. Jadi gampangnya, yang minus 100 ini didiscounted dibalikin ke tahun 0. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat, jadi tahun 0 itu 60 juta ini minus 60 juta dari yang tahun 0. Ini yang minus 100 dari tahun 2. Karena dia minus 100 di tahun kedua, di tahun ke-0 di present value-kannya dibagi 1,15 pangkat 2. Nah, ini udah 0. Nah, kalau sudah seperti ini berarti arus kas minusnya hanya 1. Ya, arus kas minusnya hanya 1. Jadi bisa kita hitung IRR-nya sekarang. Nah, ngitung return biasa kayak geometrik ya kemarin ya 14,29. Oke. Kedua, metode reinvestasi mengumpulkan semua arus kas baik positif maupun negatif kecuali investasi awal ke periode akhir atau mereinvestasikan semua arus kas yang terjadi dan tidak pernah mengambilnya hingga akhir periode. Nah, jadi ini 60 juta initial outlay-nya tidak dipindahkan. Nah, ini arus kas setelah initial outlay dikumpulkan sampai ke tahun akhir karena cuma ada 2 tahun, yang 155 tadi positif ya dimasukkan ke tahun 2. Nah, ini tahun kedua tetap minus 100. Nah, ini 1,15 karena return yang diharapkan berapa? Tadi 15%. Jadi uang 100 jutanya ini 155 juta tahun pertama akan menjadi 155 juta kali 1,15 di tahun kedua. Diasumsikan memperoleh return. Nah, ini kalau kita gabung dapat 78250. Jadi arus kasnya sekarang minus 60, 078. Satu yang negatif. Nah, ya, hitung IRR-nya 14,20. Nah, ini metode gabungan. Arus kas negatif yang ada didiskontokan ke periode 0 dan semua arus kas positif ke periode akhir. Nah, ini dari yang positif tahun pertama 155 masukin ke tahun kedua, kaliin 1,15. Kalau ntar arus kas tahun ke-6 berarti kaliin 1,15 pangkat 4 gitu ya. Pangkat 5, sorry. Nah, ini yang 100 minus 100 tahun kedua dibalikin ke tahun 0. Makanya minus 100-nya di present value kan dibagi 1,15 pangkat 2 dapat 135. Sekarang arus kasnya minus 135, 0 sama 178. Nah, ini cari IRR-nya aja harusnya. Dapat 14,65. Nah, ya. Oke. Nah, ini pendapatnya modified internal rate of return lebih baik menghasilkan satu angka return, sedangkan IRR bisa menghasilkan angka lebih dari 1 kalau pola arus kasnya tidak konvensional. Nah, tapi ada yang bilang kalau pendukung IRR, modified IRR adalah meaningless IRR. Nah, kelemahannya modified internal rate of return kita harus menghasilkan tingkat diskonto tertentu. Oke. Nah, sebuah proyek investasi memperoleh payoff sebagai berikut, minus 280 plus 530 minus 80. Ya. Nah, metode diskonto. Tadi ingat, minus 80-nya ditarik ke sini. Dibagikan di tahun kedua, dibagi tahun kedua. Nah, ya. 530 bagi 3. Nah, ini pakai geometrik nih 50 bagi 530 ini harus kas tahun pertama. 335-nya ini harus kas tahun ke 0. Nah, minus 1. Harusnya sini coba Anda cek betul nggak ini?
Coba Anda cek deh. Coba Anda hitung dulu, betul nggak? Atau ada yang salah nggak? Lihat yang bawah ini, fokus ini. Halo, betul nggak ini? Coba. Sama, Pak. Sama betul. 530 Iya. 530 bagi 355. Harusnya sih ini 530 diakarin 2 ya. Kan tahun kedua nih. 2 tahun ya. Harusnya sih gitu ya. Atau kalau pakai IRR, coba kalau kita pakai IRR ya. Stop share dulu ya. (530 minus 355) minus 335 560 minus 335 560 335 560 0 530. Dua 26 ya. Ah iya. Coba Anda lihat lagi deh rumusnya. Sama nggak dapetnya saya? Sama nggak nih? Hampir sama ya? Iya nggak? Ini kalau tuh agak kita bandingin aja. Ini 33 335 560. Nah, kan ini harusnya 0 nih. Kalau cari IRR, iya. Sorry. Nah, jadi Anda harus ingat ya, ini harusnya bisa kayak gini, jadi 530 ini dibagi 335,56 nih harusnya diakarkan dulu, karena dia 2 tahun, akar 2 minus 1. Ya, oke? Jadi enggak 5,95, ini ada yang salah. Oke, sorry, saya koreksi. Jadi berapa tadi dapatnya? 25,68. Udah dapat 25,68 ya? Oke ya? Clear? Clear ya? Ya, Pak. Nah, ada lagi namanya return rata-rata akuntansi atau accounting rate of return. Nah, cuma kelemahannya accounting rate of return ini dia menggunakan laba tahun berjalan atau menggunakan net income. Sedangkan metode penganggaran modal itu yang bagus adalah yang menggunakan arus kas. Yang menggunakan arus kas. Nah, payback period, profitability index, net present value, internal rate of return itu menggunakan arus kas. Nah, sedangkan accounting rate of return atau return rata-rata akuntansi ini dia menggunakan laba tahun berjalan ataupun net income. Kita lihat ya. Nah, laba bersih rata-rata dibagi nilai buku rata-rata. Nah, ini kelemahannya menggunakan laba bersih nih. Nah, ya, karena laba bersih ini bisa ini terkait dengan ada accrual sih. Nah, sedangkan kalau pakai yang tadi semua pakai arus kas. Oke. Nah, sebuah usaha fotokopi memerlukan investasi awal 200 juta.
Kemudian digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa 40 juta. Penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda ya, bukan straight line. Oke, laba bersih dari usaha ini selama 5 tahun ke depan sebesar 20 juta pada tahun pertama dan kedua, 25 tahun ketiga, dan 30 juta pada tahun keempat dan kelima. Oke. Berapakah jika investor menginginkan return akuntansi 15%, tentukan kelayakan investasi ini. Nah, kita harus menghitung dulu. Pertama, nah ini ya, initial outlay-nya minus 200 juta, masa manfaat 5 tahun, ini tarif penyusutannya 200 bagi 100 bagi 5, berarti 20 kali 2, 40% tarifnya. Back to your introduction to accounting ya. Oke, nilai buku tahun pertama 1 minus kali 200, 120. Oke, tahun kedua 72, tahun ketiga, keempat, nah, ini kelima. Oke. Nilai sisa 40 juta ya. Oke. Nilai buku rata-ratanya berarti dari 200 yang pertama tambah 120, 72 bagi 6. Masukin tahun 0. 85. Laba bersihnya ini hanya 5 tahun. Ya, dari soal 20, 20, 25, 30, 30. 25. Nah, berarti accounting rate of return-nya 25 juta nih labanya, dibagi nilai buku rata-ratanya 85, dapat 29,11. Nah, ini di atas 15%, accounting rate of return-nya. Bapak maaf. Ya, sorry. Kenapa? Ya, sorry. Kenapa? Kayaknya share screen-nya masih di Excel deh, Pak. Oh my God. Dari mana tadi? Dari awal ya? Ini ya? Ini udah masuk belum? Halo? Udah, Pak. Udah di PPT. Oke. Yang ini udah masuk tadi belum? Belum? Belum ya? Lagi yang ini, Pak. Lagi ini. Oke. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi sebuah usaha fotokopi memerlukan investasi awal 200 juta, mesin-mesin digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa 40 juta. Penyusutan saldo menurun ganda, ini labanya selama 5 tahun. Oke, lihat lagi pelan-pelan ya. Investor mau accounting rate of return-nya 15%. Layak nggak investasi ini? Bisa nggak mencapai 15% atau lebih? Oke. Nah, ini initial outlay 200 juta. Masa manfaatnya 5 tahun, berarti tarif penyusutannya adalah 100% bagi 5 masa manfaat, dikalikan 2, kan double declining ya. Berarti 40%. Nah, kalau Anda cari, nanti dapat nilai bukunya nih. Nilai buku yang dicari ya. Tahun pertama nilai bukunya 120, tahun kedua 72, sampai dengan nilai sisa dia tahun ada nilai sisa 40 juta di sini. Oke. Nah, sekarang cari nilai buku rata-ratanya 200 juta nih awal, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jadi 85. Laba bersihnya tadi selama 5 tahun kita rata-ratakan, dapat 25. Maka accounting rate of return-nya adalah rata-rata laba bersih dibagi rata-rata nilai buku, dapat 29,11%. Nah, di atas 15%, maka usaha fotokopi layak diterima. Cuman tadi ya, kelemahannya adalah pertama, apa nih? Kelemahannya yang pertama di return ini apa? Tadi saya bilangnya apa? Dia menggunakan laba bersih, bukan arus kas. Ya, itu satu. Sedangkan tadi payback period, kemudian net present value, internal rate of return, profitability index, mereka menggunakan semuanya kas. Satu. Kedua, accounting rate of return tidak memperhitungkan present value. Jadi labanya dianggap sama, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu dia. Nah, kemudian berdasarkan survei tahun 99 yang sering dipakai adalah IRR. Kenapa IRR yang paling sering dipakai? Karena tadi yang saya jelaskan di awal pertemuan, IRR itu memberikan angka dalam bentuk persentase. Nah, orang tuh biasa kalau investasi itu selalu nanyanya return-nya berapa. Namanya return itu percentage, berapa persen. NPV ini secara teoritis NPV adalah metode yang terbaik dalam penganggaran modal atau capital budgeting. Cuman NPV menghasilkan dalam bentuk rupiahnya, bukan persentase. Nah,
Payback period, meskipun dia memiliki kelemahan, yang pertama tidak memperhitungkan time value of money, tidak memperhitungkan semua arus kas selama proyek berjalan, tapi payback period masih digunakan oleh para pimpinan perusahaan karena payback period itu memperlihatkan sebetulnya berapa lama investasi awal itu akan kembali. Semakin lama investasi awal itu kembali, semakin besar resiko perusahaan. Semakin besar resiko proyek tersebut ya. Nah, discounted payback itu nomor 4. Nah, accounting rate of return itu yang paling terakhir ya, paling jarang digunakan. Makanya biasanya saya kalau mengajar tentang capital budgeting, fokus saya adalah pada NPV, IRR dan payback period. Ya, kemudian ada discounted payback period. Ya, indeks profitability sebenarnya masih di atas, lebih baik dibandingkan dengan accounting rate of return. Oke. Nah, ini kalau teori keuangan modern, nilai project, NPV plus nilai opsi real. Nah, ini Anda dapat ini di advanced corporate finance ini ya. Oke. Nah. Iya, ada pertanyaan? Guys. Oke, sudah jam 10:30. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak.